Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya atas taufik Allah. Yang merasa diri memiliki sesuatu itu sombong. Yang semestinya kita selalu merasa diri milik Allah, hamba Allah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa kemana-mana dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Ibadah pun tidak bisa sempurna kalau bukan taufik Allah. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan. Saya paling suka hadis ini. Kalau Allah mencintai seorang hamba, berarti kalau Allah tidak mencintai seorang hamba, tidak dapat taufik. Dan selalu saya sampaikan, Allah memberikan dunia belum tentu Allah cinta. Jadi jangan anda merasa kekayaan itu tanda Allah mencintai kita. Adanya dunia, kehilangan dunia, sehat maupun sakit, senang maupun susah, itu sama sekali tidak ada tanda Allah cinta atau murka. Tapi yang menjadi tanda Allah mencintai seorang hamba, lihat agamanya. Semangatnya ibadah, semangatnya salat malam, semangatnya belajar, semangatnya untuk betul-betul menjadi orang yang bertakwa, jauh dari perkataan-perkataan yang tidak benar. Kalau orang sengaja dan jelas mencaci makinya, sikapnya menghadapi dengan ikhlas dan sabar. Apalagi yang tidak jelas yang namanya isu dan fitnah, dia tidak sama sekali meresponi, itulah tanda-tanda Allah mencintai orang itu. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, digunakan oleh Allah hamba itu. Digunakan apa? Dibukakan pintu taufik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana maksudnya digunakan? Dijadikan apa? Qalu wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu fi 'amali khair. Allah menggunakan hamba itu, dibukakan pintu taufiknya untuk berbuat amal saleh. Saat dia berbuat amal saleh itu, Allah perintahkan malaikatul maut, silahkan cabut nyawanya. Itu namanya husnul. Karena untuk mengambil nyawa seorang, malaikatul maut pun tidak tahu. Dia menunggu perintah Allah. Allah tidak memberitahu malaikatul maut, hamba ini dicabut nyawanya saat dia lagi mabuk, atau saat dia lagi salat. Malaikatul maut tidak diberitahu hal itu. Yang dia diberitahu, dia menerima perintah, cabut nyawanya. Masalah keadaannya bukan urusan malaikatul maut.
Oleh kerana itu Bapak Ibu, kita sama-sama merasakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebabnya firman ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia membuat buku 4 jilid. Satu buku lebih dari 300 halaman. Hanya gara-gara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang semestinya kita merasakan saat kita salat, kalau boleh stop. Apalagi lagi salat sunnah, lagi salat malam, begitu anda membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, stop dulu. Sambil anda merasa tersentuh hati, ini hati harus bergerak. Allah sudah menggambarkan kalau Quran turun di atas gunung, hancur. Mana yang lebih kuat dan kasar, gunung atau daging manusia, hati manusia? Jelas lebih kuat dan keras gunung. Tapi bisa gunung itu hancur karena Al-Quran. Hati kita masa tidak bisa rasa. Kalau bisa kencang, bukan hanya kalbu kita yang malah seluruh tubuh badan kita berkencang saat mendengar kalamullah. Jadi pas anda baca iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, ini murni ikhlas. Hanya kepada Allah kami beribadah, hanya kepada Allah kami memohon, hanya kepada Allah kami tawakal, hanya kepada Allah kami cinta, hanya kepada Allah kami memohon bertolong, hanya kepada Allah. Jadi semua hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Urusan dunia pun hanya kepada Allah. Ada masalah dalam rumah tangga kita, urusannya sama Allah. Apapun hanya kepada Allah. Jadi terwujud iyyaka na'budu dalam segala hal. Jangan anda memahami singkatnya ibadah adalah ibadah itu gerakan salat, baca Quran. Tidak. Dunia pun bisa jadi ibadah kalau kita berserah diri kepada Allah saat urusan dunia. Jadi tidak boleh kita merasa, oh saya pintar, saya cerdas, saya punya kelebihan, bisa menjadi orang kaya karena tenaga dan usaha. Tidak. Tapi karena taufik Allah. Ikhtiar saya pun, walaupun saya punya ikhtiar, tapi kita punya yakin, ikhtiar pun belum ada arti kalau belum ada izin Allah. Tapi tetap kita berikhtiar. Begitu kita merasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah merasa connect batin, sudah hatinya merasa hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Tapi segala ibadah itu yang kami harapkan menjadi ibadah ikhlas, khusyuk, murni, diterima. Ya Allah, kami tidak sanggup menyempurnakan ibadah kecuali dengan wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in maksudnya dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Pertolongan untuk apa? Untuk dunia, pertolongan untuk urusan anak, pertolongan untuk urusan usaha, urusan rumah, urusan bukan. Tapi wa iyyaka nasta'in, supaya ini wa iyyaka na'budu itu jadi sempurna. Supaya iyyaka na'budu jadi sempurna, ya Allah tolonglah kami supaya ibadah ikhlas, dunia lancar, ibadah diterima sempurna. Karena kami bukan pertolonganmu ya Allah, ibadah pun aja kacau. Ya mohon maaf, ibadah kita masih belum apa-apa. Begitu setiap saya membaca Al-Fatihah di luar salat maupun di dalam salat, saya betul-betul merasakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in membuat saya berhenti. Sambil ulama berkata, barang siapa yang memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia mampu memahami Al-Fatihah. Barang siapa yang mampu memahami rahasia Al-Fatihah, dia akan mampu memahami segala isi Al-Quran. Semua isi Al-Quran kembali kepada Al-Fatihah. Semua isi Al-Fatihah sumbernya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kuncinya di situ.
Jadi kita betul-betul sudah berserah diri hanya kepada Engkau ya Allah, ibadah, ikhlas, berjuangan semua, hidup mati karenamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Habis itu sudah betul-betul kita meyakini segalanya milik Allah dan kita hamba Allah, baru kita minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Buat apa? Dunia akhirat, lahir batin, ilmu, sekolah, kuliah, jodoh, rizki, urusan, semua termasuk siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim bukan hanya agama. Siratal mustaqim jalan yang lurus dalam pendidikan, jalan yang lurus dalam mencari jodoh, jalan yang lurus dalam mendapatkan yang terbaik dalam bisnis dan usaha, jalan yang lurus mendapatkan majlis ta'lim yang memberikan manfaat dalam kehidupan saya, yang merubahkan menjadi majlis dan belajaran saya semakin baik, saya semakin mendekatkan diri saya kepada Allah, bukan ilmu yang sia-sia. Itu yang perlu. Inilah ihdinas siratal mustaqim. Malah salah satu taufik Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semua, kalau Allah membukakan kita bisa menghadiri majlis ta'lim yang Allah rubahkan rasa hati kita menjadi lebih baik. Dengan keikhlasan kita berduduk di majlis ta'lim dan sama-sama belajar, disitulah Allah bukakan hati kita bersama. Yang berceramah Allah gerakkan lidahnya supaya bisa menyentuh hati yang mendengar. Karena orang yang berceramah tidak mampu menyentuh hati yang mendengar, tapi Allah yang mampu mengkontak batin supaya bisa apa yang disampaikan oleh penceramah bisa difahami, bisa dirasakan, bisa dihayati.